Pemirsa Ruang Berkebun, apa kabarnya hari ini? Pastinya setia menunggu program Ruang Berkebun yang selalu menghadirkan topik menarik dari tanaman dan bisa Anda contoh untuk dibudidayakan. Saat ini siapa sih yang tidak kenal dengan buah salak? Buah eksotis yang terkenal dengan sebutan snake fruit. Karena kulitnya bersisik ini mempunyai banyak penggemar, bahkan sampai mancanegara. Rasanya yang manis dan sepat membuat buah ini unik dan selalu ditunggu musim panennya. Nah, pada episode kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk membahas tentang buah salak dan pembibitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita saat ini ada di Omah Salak. Omah Salak ada di Turi, Sleman. Omah Salak sebagai Edutourism Salak Center. Pemirsa semua bisa belajar tentang budidaya salak, tentang olahan salak, dan seluk-beluk tentang pertanian salak di Omah Salak ini. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh tentang budidaya salak dan seluk-beluknya, untuk itu ikuti saya. Salak merupakan salah satu tanaman buah yang disukai serta punya prospek yang baik untuk diusahakan. Tanaman salak disebut juga Salaka edulis. Disinyalir berasal dari Pulau Jawa. Pada masa penjajahan, biji-biji salak konon juga ikut dibawa oleh para saudagar hingga menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Filipina, Malaysia, Brunei, dan Muang Thai. Nah, pemirsa, kita saat ini sudah ada di kebun Demplot Omah Salak. Jadi di sini bisa kita lihat untuk tanaman salak ini adalah tanaman asli Indonesia. Jadi jenisnya palem-paleman. Jadi kayak kelapa sawit itu bisa tumbuh di mana aja. Dan itu istilahnya kalau buah-buah yang lainnya mungkin buah musiman. Kalau ini kan karena seperti kelapa, jadi setiap pelepah ini ada buahnya. Jadi bisa berbuah sepanjang musim. Jadi kita di sini atau di lereng Merapi ini memang kebanyakan budaya salak, yaitu salak pondoh. Jadi ada beberapa varietas, ini ada salak pondoh dan ini ada salak gading. Nanti bisa kita jelaskan tentang perbedaannya. Jadi kita di sini di Omah Salak ini berdiri dari tahun 2010. Sebenarnya kita membuka usaha ini dari tahun 2000, tapi kita awalnya di kelompok-kelompok. Tapi setelah 2010 itu kita kena erupsi Merapi, kebun-kebun kelompok banyak yang rusak, akhirnya kita konsentrasi di Demplot ini. Jadi sejak tahun 2011 kita bentuk Omah Salak. Tapi kita tetap bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar lereng Merapi. Jadi di Omah Salak ini pemirsa atau pengunjung wisatawan bisa belajar tentang budidaya salak, mulai dari penanaman, pemangkasan, pencangkokan, dan juga panen. Bahkan jadi biasanya wisatawan banyak yang kepingin panen buah salak, dan itu bisa dilakukan hampir setiap saat. Dan juga nanti juga bisa belajar tentang olahan dari salak itu sendiri, bisa diolah untuk macam-macam makanan olahan, untuk oleh-oleh dibawa pulang. Buah salak ini istilah kita kenal sebagai buah asli Indonesia yang istilahnya manfaatnya kan vitamin C. Jadi kalau kita lihat banyak buah apel, anggur, durian dari luar negeri banyak, tapi kalau salak ini belum ada dari luar negeri. Jadi prospeknya masih cukup bagus, dan buah ini kan yang kita ambil manfaatnya adalah vitamin C-nya. Buah salak ini nggak salah kandungan vitamin C, nggak kalah dengan buah-buah yang lain. Jadi istilahnya buah salak ini cocok untuk makanan sehari-hari atau buah sehari-hari. Bahkan buah ini sudah bisa kita ekspor ke mancanegara untuk komoditas ekspor yang sudah yang banyak. Misalnya kita ekspor ke
Cina, bahkan mereka sudah ada penelitian bahwa dengan banyak makan salak ini untuk meningkatkan stamina, istilahnya untuk kekebalan tubuh, dan juga karena banyak vitamin C. Bahkan ada beberapa varietas seperti salak gading, ini kan yang warnanya kuning, itu bagus untuk diabetes, kolesterol, karena vitamin C kandungannya lebih banyak dan juga kadar gulanya agak rendah. Jadi mungkin itu beberapa manfaat dari buah salak, dan juga para pemirsa bisa belajar bagaimana salak ini bisa kita olah untuk jenang salak, dodol salak, manisan salak, dan juga jadi bisa belajar bahkan praktek memasak di Omah Salak ini. Dan juga di Omah Salak wisatawan bisa belajar tentang bagaimana budidaya salak, untuk workshop, untuk pelatihan-pelatihan. Kita juga biasa melakukan bekerjasama dengan banyak instansi. Buah salak bisa dimakan dengan mengupasnya langsung, dibuat manisan, asinan, sampai keripik salak. Namun ada tips khusus dalam memilih salak agar mendapat rasa yang manis berkombinasi dengan sepat. Antara lain, melihat warna kulit yang coklat tua kehitaman sebagai pertanda buah salak masih muda. Yang kedua, hindari memilih salak yang berkulit kusam karena menandakan salak tersebut masih muda dan belum matang sempurna. Selain itu, pilihlah yang mengkilat sempurna. Yang ketiga, perhatikan besar dan jarak sisik dari salak. Salak yang masih muda, jarak setiap sisiknya masih rapat. Yang keempat, bisa dicium dari aroma salak yang harum. Hal ini berpengaruh pada kualitas kesegaran isi salak. Nah pemirsa, untuk budidaya salak ini kita harus melakukan pemangkasan. Pemangkasan itu adalah pembatasan jumlah pelepah dari pohon salak ini. Jadi setiap muncul calon bunga seperti ini, pelepah di bawahnya harus kita pangkas supaya nanti bunganya itu bisa berkembang dan menjadi calon buah. Jadi seperti ini, setiap ada calon bunga, ini pelepah di bawahnya kita pangkas seperti ini. Jadi supaya ini bunga bisa berbuah menjadi buah salak. Jadi seperti ini biasanya kita pakai untuk pupuk. Kita budidaya kita udah budidaya organik, jadi pupuknya dari sisa pemangkasan pelepah seperti ini ditambah pupuk kandang seperti ini. Jadi kita membuat komposnya langsung di lahan, karena kita memang di kelompok kita budidayanya sudah budidaya organik. Jadi seperti ini. Seperti ini, termasuk tadi istilahnya kita juga harus membuang calon
anakan-anakan seperti ini, karena kalau tidak kita buang nanti pohon salaknya akan penuh dengan anakan, jadi bunga ini nggak bisa berkembang. Mungkin seperti itu. Jadi dalam satu pohon ini kita batasi 7-8 pelepah. Nah pemirsa, sekarang kita akan belajar cara pengembangbiakan dari salak pondok ini. Salak pondok biasanya kita kembangkan dengan sistem cangkok, karena ada memang pengembangbiakan dengan sistem biji, tapi dengan biji seperti ini. Tapi kalau dari biji seperti ini berbuahnya terlalu lama, bahkan sampai 7-9 tahun baru mulai berbuah, dan itu pun kualitasnya kadang berubah. Ada yang kecut dan juga ada yang jadi salak jantan, jadi nggak bisa berbuah. Tapi kalau kita cangkok, pengembangbiakan dengan sistem cangkok itu 2 tahun sudah mulai berbuah dan kualitasnya sama dengan induknya. Cara mencangkok biasanya kan seperti ini. Induk salak itu biasanya banyak tumbuh anakan. Biasanya kalau yang kita pakai untuk kebun produksi, justru anakan kayak gini itu malah kita matikan. Jadi seperti ini kita potong supaya tidak karena kalau kita tidak rawat, ini banyak anakan yang tumbuh, jadi salaknya bisa, pohon salaknya bisa banyak sekali. Jadi kita pilih ada beberapa misalnya yang mau kita kembangkan untuk cangkok, biasanya seperti ini yang sudah siap kita cangkok, sekitar tinggi 0,5 meter, nanti kita bersihkan. Jadi justru mas kita potong seperti ini. Nanti pangkal ini kita bersihkan. Jadi kita bersihkan seperti ini. Ini kita bersihkan supaya nanti akan sebagai calon tumbuh akar. Jadi akar akan tumbuh dari pangkal seperti ini. Setelah kita bersihkan, kita cari sarana untuk mencangkok, biasanya dengan botol bekas seperti ini atau botol infus. Nanti kita potong dan kita lubang. Jadi kita lubang, terus ini kita masukkan ke pohon salak tadi dari atas seperti ini. Ini kita taruh sampai mepet supaya kalau tumbuh akar itu tidak keluar, tapi akar yang tumbuh dari anakan ini bisa masuk ke dalam botol. Setelah siap, ini kita isi dengan tanah. Sebaiknya tanah pun kita ambilkan dari tanah sekitar, jadi supaya keadaan kandungannya sama dengan induk yang ada di sekitarnya seperti ini. Ini kita penuhi dengan tanah. Ini kita mampatkan atau kita padatkan. Nanti setelah sekitar 3-4 bulan ini akan tumbuh akar. Setelah penuh, ini bisa kita, ini contoh tumbuh akar seperti ini. Nanti akan jadi biar masuk semua di alat pencangkok ini. Nanti setelah penuh, nanti ini bisa kita potong, baru kita tanam. Jadi umur cangkok biasanya 3-4 bulan. Itu tergantung, kalau musim penghujan tuh bisa lebih cepat, kalau mungkin kemarau jadi pertumbuhannya agak lambat, bisa sampai 4-5 bulan baru siap kita pisahkan dari induknya untuk kita semai dan kita tanam. Mungkin seperti itu cara pencangkokan buah tanaman salak ini. Untuk pengembangbiakan tadi, setelah cangkokan ini penuh dengan akar sekitar umur 3-4 bulan, itu kita pisahkan dari induknya, itu kita tanam. Untuk nanam tanaman salak pondok ini kita tanam dengan jarak 2 kali 1,5. Jadi pertama kita membuat galuran memanjang seperti kita nanam cabai. Ini kita buat galuran dengan jarak 2 meter. Jadi setiap galuran 2 meter. Nanti kita tanam dulu ini nanamnya itu malah di paritnya. Jadi di bawah ini kita tanam dengan jarak 1,5. Setelah tumbuh, istilahnya tanaman salak itu tumbuh, gulutan itu kita pakai untuk nimbun. Jadi ini dulu nanamnya malah di parit. Jadi setelah umur 2 tahun itu biasanya
sudah mulai berbuah, yaitu sebelumnya biasanya kan umur setengah tahun, itu kita rawat, kita siangi, kita bersihkan kalau ada rumput-rumput atau gulma. Setelah itu dari umur 6 bulan itu biasanya sudah mulai tumbuh anakan. Kalau sudah mulai tumbuh anakan itu biasanya kita matikan anakannya, kita sisakan 1 atau 2 untuk indukan. Jadi seperti ini dulu nanamnya 1, tapi kita sisakan kita pelihara anak untuk indukan. Jadi perumpun ini bisa 3 sampai 4 pohon. Setelah itu biasanya umur 1 tahun sudah mulai muncul anakan lagi, itu yang boleh kita cangkok mulai untuk pengembangan biakan. Jadi setelah kita cangkok umur 1 tahun, setengah tahun itu sudah bisa kita kembang biakan di tempat lain, dan juga itu sudah mulai muncul calon bunga. Calon bunga itu biasanya kalau sudah muncul calon bunga ini kita lakukan pemangkasan. Jadi pemangkasan kalau sudah muncul calon bunga itu jumlah pelepah harus kita batasi. Jadi dalam satu pohon itu ada sekitar 7 sampai 8 pelepah. Itu sekaligus untuk kalau pelepahnya bawahnya kita pangkas ini supaya bunganya itu bisa berkembang untuk mekar dan juga nanti kita serbu. Karena memang untuk tanaman salak pondok ini kita nanam harus ada salak jantan dan betinanya. Jadi memang dan ini kalau mau kita lihat istilahnya kalau salak ini ya perbandingannya satu pohon jantan bisa untuk ngawini 50 betina. Ini memang cukup efektif, bahkan ada 1:100 kalau di daerah kita itu banyak tanaman salak. Mungkin kalau kita ngembangkan di daerah yang jauh dari perkebunan salak mungkin 1:50 itu sudah cukup. Setelah itu kan bunga yang sudah mekar tadi biasanya kita serbuk dengan bunga jantan. Nanti bisa kita praktekkan cara penyerbukan, menyerbuk bunga betina dengan bunga jantan. Mungkin untuk perawatan setelah diserbuk nanti akan muncul calon buah, nanti juga kita adakan istilahnya penjarangan. Kalau udah umur buah 3 sampai 4 bulan, nanti dari penyerbukan kalau sudah berumur 5 sampai 6 bulan itu buah baru siap dipanen. Nanti bisa kita praktekkan. Jadi di rumah salak ini para pengunjung bisa belajar mengenai cara penanaman, pemangkasan, istilahnya pencangkokan, dan istilahnya pemanenan, bahkan sampai pengolahan. Pemirsa, sekarang kita memasuki proses penyerbukan. Proses penyerbukan yaitu mengawinkan antara bunga jantan sama bunga betina. Jadi dalam budidaya salak ini kita untuk meningkatkan produksi perlu kita bantu penyerbukan dengan penyerbukan bantuan. Sebenarnya nggak diserbuk pun jadi, tapi kalau nggak diserbuk seperti ini, jadi dalam satu tandan cuman jadi beberapa buah. Tapi kalau diserbuk ini, jadi seperti ini bisa penuh. Jadi ya kita serbuk bunga jantan, bunga betina seperti ini yang sudah mekar, kita buka, tandanya sudah mekar itu warnanya sudah merah, nah, seperti ini. Ini kita buka, nanti ini kita serbuk dengan bunga jantan seperti ini. Bunga jantan ini, satu bunga jantan bisa untuk nyerbuk lebih dari 20 bunga betina. Jadi setelah bunga betina kita buka, tinggal kita potong sedikit bunga jantan, terus kita tempel di sini. Nanti ini penyerbukan akan dibantu oleh serangga. Jadi serangga yang akan mempertemukan antara putik dan benang sarinya. Setelah ini umur sekitar 3 sampai 4 bulan nanti akan seperti ini jadinya. Nanti kalau sudah seperti ini harus kita seleksi. Jadi kalau ada calon buah yang kecil kayak gini, ini kita hilangkan. Jadi namanya penjarangan. Jadi supaya nanti hasilnya itu bisa mekar semua, bisa lebih bagus produksinya. Jadi yang kita seleksi salak yang kecil-kecil kita buang seperti ini.
Nah pemirsa, setelah kita serbuk dan kita penjarangan, dari penyerbukan umur 4-5 bulan hasilnya seperti ini. Jadi tanaman salaknya, buah salak sudah siap panen, ditandai dengan warna kulitnya sudah coklat kemerah-merahan, jadi sudah cerah. Kalau masih hitam itu masih muda, tapi kalau yang sudah cerah coklat kemerah-merahan seperti ini yang siap panen. Nah seperti ini panenan dalam satu rumpun. Kalau kita istilahnya satu rumpun, jadi dalam satu rumpun ada sekitar 3-4 pohon. Itu biasanya hitungannya 1 tahun tuh berbuah minimal 10 kilo. Jadi dalam satu rumpun 1 tahun rata-rata ya minimal 10 kilo. Jadi tanaman ini setelah umur 2 tahun ini bisa berbuah sampai turun-temurun. Jadi tidak perlu permajaan, karena memang justru anak-anak itu kita matikan. Jadi ini tanaman di sini sudah lebih dari 30 tahun. Jadi dulu nanamnya ini dulu di galuran, tapi setelah kita uruk ini naik terus, dan itu seperti tanaman jalan. Jadi bahkan sampai turun-temurun ke anak cucu. Dan hasilnya pun tetap produktif seperti ini. Nutrisi buah salak seperti zat besi, fosfor, kalsium, lemak, karbohidrat, vitamin D, dan vitamin C membuat buah ini mempunyai 5 beta-karoten yang lebih banyak ketimbang buah-buahan lainnya. Buah salak bisa menambah daya ingat dan bisa menurunkan berat badan. Bahkan wanita hamil juga dianjurkan untuk makan buah salak secara wajar demi menjaga kadar gula darah yang stabil selama kehamilan. Nah pemirsa, demikian tadi penjelasan singkat tentang budidaya salak pondoh di Omah Salak. Mungkin juga saya ada sedikit tip bagi pemirsa tentang bagaimana cara mengupas buah salak yang bagus dan efektif. Seperti ini, kita ambil buah salak, ini pasti ada sudut-sudutnya, di sudut-sudutnya ada belahannya. Buah salak yang barusan kita petik, kalau istilahnya menandakan kesegarannya, biasanya durinya itu masih banyak dan masih berdiri. Tapi kalau kita benar cara mengupasnya, jadi cari sudut sama sudut, durinya itu tidak akan menancap ke tempat kita, tapi kalau biasanya ngupas salak kan seperti ini, jadi itu melawan duri. Ngupas salak itu dicari sudut sama sudut, ditekan dari bawah, cukup seperti ini. Itu udah terbuka sendiri. Ini mungkin bisa diulangi, jadi cari sudut sama sudut, atas sama bawah, ditekan. Kalau nggak kuat tangan satu, bisa tangan dua seperti ini. Tapi tangan satu pun kalau sudutnya pas itu sangat ringan, jadi tekan dari bawah ini. Ini sudah bisa keluar, langsung bisa dinikmati. Dan juga mungkin karena di Omah Salak ini bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani, jadi di kebunnya itu nggak serapi di demplot tadi. Jadi kita harus hati-hati karena banyak duri. Kalau mungkin kena duri, ini ada tip. Kalau kena duri biasanya ini dari pemangkasan itu ada getahnya. Jadi getah ini bisa untuk obati kalau kita kena duri, itu langsung dingin. Jadi gelnya ini gel untuk obat kalau kita tertusuk duri. Nah pemirsa, demikian tadi ulasan tentang budidaya salak dan penjelasannya. Bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang budidaya salak dan olahan-olahan dari buah salak, dan juga ingin belajar tentang seluk-beluk pertanian salak, bisa datang langsung ke Omah Salak di Turi, Sleman, Yogyakarta, atau bisa di Google Map cari di Omah Salak, atau bisa lihat di medsos kami di Instagram di Omah Salak atau fanpage Omah Salak, dan juga bisa kontak langsung di nomor kami 085 228 417 300. Demikian,
Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa Ruang Berkebun, bagaimana? Apakah Anda berminat membudidayakan buah salak? Tak ada salahnya karena salak sampai kapanpun mempunyai penggemar setianya. Sampai jumpa pada episode Ruang Berkebun lainnya. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk kita semua.